Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nah, semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita berharap ya, kelak di hari kiamat kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini ya disebut juga sebagai bulan maghfirah, ya, bulan yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu momentum Ramadan ini marilah sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan harapan ya ketika keluar Ramadan Allah membersihkan diri kita dari segala macam bentuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar ya taubat kita itu sempurna, nah penting kita memperhatikan apa saja syarat-syarat taubat itu. Nah, di dalam Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi yang mengemukakan beberapa syarat taubat ya. Beliau mengatakan bahwa taubat dari semua dosa itu wajib hukumnya. Nah, jika maksiat terjadi antara seorang hamba dengan Allah dan tidak berkaitan dengan hak-hak manusia, maka syarat taubat itu ada 3. Nah, jadi kalau maksiat yang terjadi antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan hak-hak manusia, maka syaratnya ada 3 kata Imam An-Nawawi. Nah, yang ketiga itu adalah yang pertama, meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini harus kita tinggalkan. Kalau sudah bertobat, maka kemaksiatan ya apapun bentuknya harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatannya. Nah, menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan itu merupakan satu kemaksiatan ya dan menimbulkan dosa ya. Maka harus kita sesali apa yang telah kita lakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, gitu ya, kalau sudah taubat maka keinginan ya untuk mengulangi perbuatan dosa atau maksiat itu harus benar-benar dijauhkan ya, bahkan harus ditinggalkan. Ya, jangan sampai hal itu terulang lagi. Nah, kalau terulang lagi maka tobatnya nanti tidak sempurna begitu ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa jika hilang salah satu dari ketiga syarat ini maka tobatnya tidak sah ya. Jadi harus memenuhi ketiga-tiganya. Ya, harus meninggalkan kemaksiatan ya, menyesali perbuatannya, dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau ketiga ini sudah terpenuhi maka sempurnalah tobat kita. Nah, tapi ini tadi ya sebagaimana dikatakan di awal. Nah, ketiga syarat ini ya jika maksiat itu terjadi antara seorang hamba dengan Allah dan dia tidak berkaitan dengan hak-hak manusia. Nah, kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan lagi, namun jika maksiat berkaitan dengan hak-hak manusia, maka syarat taubatnya ada 4.
Nah, di antaranya yaitu ketiga syarat di atas, ya, tiga syarat yang tadi ya, meninggalkan kemaksiatan, menyesali perbuatannya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ya ditambah satu lagi ya. Jadi 4, yaitu membebaskan diri dari hak orang lain. Nah, jika berupa harta atau yang semisalnya, maka hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, jika berupa tuduhan dusta atau yang semisalnya, maka hendaknya mempersilahkannya untuk menghukum atau meminta maaf kepadanya. Nah, kemudian jika menggunjing, maka dengan meminta kehalalan darinya. Nah, kalau menggunjing harus minta kehalalan darinya. Jadi harus ditemui ya. Bikin pengakuan dosa begitu ya, bahwa kita telah menggunjingnya di belakangnya begitu. Nah, karena perbuatan kita itu, maka kita minta kehalalannya. Nah, inilah ya di antara syarat taubat ketika ada kaitannya dengan hak-hak manusia ya. Di samping tadi ya, kaitannya dengan antara seorang hamba dengan Allah ya. Kalau dia berkaitan dengan hak-hak manusia, maka syarat taubat itu ditambah satu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil Al-Qur'an ya ataupun As-Sunnah ya tentang wajibnya taubat ini, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian dan bertobat kepadanya. Quran surah Hud ayat ketiga. Nah, di dalam ayat yang lain lagi Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yakni taubat yang semurni-murninya. Quran surat At-Tahrim ayat ke-8. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah 70 kali lebih dalam sehari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ya, bagaimana dengan kita umatnya yang penuh ya atau bergelimang dosa, bergelimang perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu masihkah kita enggan ya untuk beristighfar ataupun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu ya juga melakukan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Nah, ini menjadi satu pelajaran ya, satu toladan bagi kita bahwa
Rasulullah SAW saja, ya, beliau yang terpelihara dari melakukan perbuatan maksiat dan dosa, beliau senantiasa beristighfar dan mohon ampun kepada Allah tidak kurang 100 kali dalam sehari. Nah, dan mudah-mudahan kita juga demikian, ya, mengikuti apa yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita menjadi manusia yang angkuh, ya, angkuh, takabur, sombong, ya, merasa diri suci, merasa diri bersih, ya, dari segala dosa ataupun perbuatan maksiat, sehingga kita enggan ya, melakukan pertobatan, enggan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohlah Rasulullah SAW, beliau saja sebagai seorang nabi yang maksum, ya, terpelihara dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, beliau senantiasa beristighfar, senantiasa memohon ampun, ya, tidak kurang 100 kali dalam sehari. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.